warahmatullahi wabarakatuh. Karang Semanding, Bob. Ya karangan tapi sandingnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kerugian Pak Kelalen ya di awal tidak menyebut beliau Muhammad Mustaqim aku mau ada beneran ya terus sama itu terus masih motif dan sangat ya bener-bener mau beliau demi Allah Pak Kelalen iki kenapa Allah 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shadaqallahul Azim. Allah Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaikum, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara, inta maksum bihima, kalau kalian jaga yang dua-dua ini, lan tadilu abadan, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, kemudian ulama pewaris Nabi. Jadi kalau kita memahami Al-Quran tidak bingung, di dalam Al-Quran ada surat Muhammad, tapi ada kata-kata mim ba'dihil Ahmad. Pertanyaannya, Nabi kita Ahmad atau Muhammad, Bu? Kadang-kadang Ahmad, kadang-kadang Muhammad. Itu yang Muhammad, ya Ahmad, ya Nabi kita itu, tapi sesungguhnya berbeda-beda nama. Sampai di surat An-Nisa disebutkan, fa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Tatkala kalian berselisih, yaitu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tatkala nanti ini sebelum hari raya ada yang mungkin berbeda, ya silahkan, tapi kita dasarnya wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, yaitu pemerintah yang sah. Insya Allah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami hormati Al-Mukarram, Kiai Bapak Kiai Imam Murtadha SSY Hafizahullah, yang beliau lagi mudik, semoga fi amanillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Amin. Kemudian juga dulu kami diajar sama mertuanya beliau, jadi almarhum Kiai Faqih Hafizah. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memberikan al-jannatu firdaus, surga firdaus. Amin. Amin. Kemudian pendiri masjid ini Kiai Bukhari, kita doakan semoga beliau insyaallah jariah pahalanya, dan qala rabbi ibni indaka baitan fil jannah, ya Allah berikanlah istana di sisimu di surga, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kami hormati yaitu Al-Mukarram Kiai Ahmad Nasirin, Ketua Takmir Masjid Al-Bukhari, sekaligus guru kami dulu pas waktu kecil. Beliau sering ngajar kitab Faslul Tawikiku, pasal An-Najasatu utawi pira-pira najis. Itu saya hafalkan dari kecil sampai kuliah keluar, Bu, Masya Allah. Awal ketika kuliah itu harus
apa tes PTA PPI baca tulis Al-Quran. Baca sudah, tulis sudah, tinggal baca kitab bulbul. Dilala saya ngaji sama beliau, pas keluar najis ya kan, muhaladoh mutawasitoh muhafaf. Ya, semoga beliau diberikan badan yang sehat, Amin. diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya sakinah dan rahmah. Amin. Diberikan nanti cucu-cucu yang soleh-solehah. Amin. Amin. Kemudian itu yang kami hormati juga Al-Muharram Al-Hajj Bapak Suprayitno, Ketua Yayasan, yang insya Allah, masya Allah, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu Al-Imamul Adil. Ini ketua-ketua ini insya Allah orang-orang yang soleh. Amin. Dan insya Allah masuk surganya dulu. Amin. Sekarang apa ngejam? Ya, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muharram juga Kiai Mukhtar barakallahu fikum. Ini kiai semua, Bu. Saya masa ceramah nang arep kiai aja. Ya mohon maaf, laisa minna, tidak termasuk golonganku yang tidak menghormati guru-guru. Ya, saya izin di sini. Sebetulnya tadinya kiai yang lain, karena jadwalnya kan kiai. Saya kan sebetulnya bukan ustadz lah, akhi saja, saudara saja. Karena ada dulu ketua MUI Banyumas namanya Pak Hariri Sofa, almarhum. Wakilnya Ustadz Kifni hafizahullah sekarang masih hidup. Pak Kiai, sebetulnya jenengan itu nggak cocok dipanggil Kiai, karena kalau Kiai Jawa Timur biasanya minimal 3 kriterianya. Kamu nggih? Ya nggih. Yang pertama punya pondok pesantren. Beliau masya Allah pondoknya Darussalam ribuan. Kemudian bisa maca kitab kuning. Wah, beliau masya Allah kutubus sittah semuanya ada, Bukhari Muslim. Tapi satu lagi kurang persyaratan, bojone kali. Jadi bojone baru setunggal, Ustadz Kifni yang 2, Pak, ya kan, Bu? Ya, jadi seperti itu. Tapi ibu-ibu aja ngomai bapak ya. Ya, jadi itulah sebenarnya ketika yang guru-guru kita, masya Allah, barakallahu jazakallahu khairan, semoga dibalas di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan apa, tapi orang yang paling bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya disuruh untuk, ya, temanya berat sebetulnya, meneruskan kebaikan setelah Ramadan. Dalam kurung kan istiqomah, ya. Ini kan sama saja istiqomah berat, Pak. Bukan ikatan suami, ya, apa, Bu? Ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Tapi sesungguhnya istaqimu, ya, sesungguhnya tegak lurus. Dari kata istiqomah, yastaqimu, istiqomah, yaitu tegak lurus, continue. Sebetulnya kuncinya apa yang ada di bulan Ramadan yang sudah dikerjakan, lanjutkanlah setelah di bulan Ramadan. Nanti kita sampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya Allah, ya, sedang orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah dan pada pendirian mereka. Jadi sesungguhnya tatkala kita kepengen istiqomah, ya apa yang ada di Ramadan kita kerjakan. Salatu ala waqtiha, salatlah pada awal waktu. Kemudian karena salat itu tiangnya agama.
Karena sesungguhnya kalau orang tidak sholat itu di kitab Al-Kabair termasuk dosa-dosa besar, itu ancamannya berat. Meninggalkan satu waktu saja harus bersyahadat lagi, naudzubillah. Apalagi bapak-bapak keutamaannya sholat yaitu di masjid, karena Rasulullah mengatakan aribu, bapak-bapak yang tidak ke masjid, tidak kondisi hujan, tidak kondisi sakit, kok tidak ke masjid, aribu, aku bakar seluruh rumah-rumah mereka. Makanya kalau ibu-ibu gampang ya, boleh di rumah, boleh di masjid, itu lebih ringan. Tapi juga jangan menyepelekan sholat, karena ada menstruasi ibunya. Jadi jangan menunda-nunda, sudah suci lah nantilah, nggak boleh. Jadi yang pertama yaitu ketika kita kepengen istiqomah, yaitu memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Itu dihafalkan. Coba sarang-sarang. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Apa lagi? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatimu di atas agama. Karena hati ini bolak-balik. Karena sesungguhnya Allah yang mengatur. Walaupun kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasulullah berdoa, ya Allah, perkuatkanlah Islam di antara dua Umar lain, Umar bin Abdul Hisam dan Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa, kalau secara nasab itu harusnya Abu Jahal yang diberikan hidayah, tapi tidak, Umar bin Khattab yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ya, masih ada saudara kita yang belum sholat, ya doakan, anuangan diomong kita, ya ingatkan terus. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan tafsir Quran, setiap ketemu orang diingatkan, pagi, petang, siang, sore, sampai istrinya, Allahumma salli lilladzina kafaru ra'atan Nuhin wa ra'atan. Jadi sebenarnya istri-istri yang tidak beriman kepada Allah, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, itu Bu, satu rumah orang soleh, tetapi Allah tidak berikan hidayah, ya gimana lagi? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, irkam, masuklah ke dalam kapal dulu. Enggak, wahai ayahku, sesungguhnya gunung itu bisa menyelamatkan aku, tenggelam. Dia termasuk orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Makanya berdoa, semoga anak-anak kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal amin ya rabbal alamin. Masalahnya penting akidah sama sholat. Akidah itu seperti bangunan pondasinya kuat. Kemarin ya, kampus sebelah rumah sakit kami itu ortopedi, sebelahnya ada kampus. Itu cakar ayamnya itu 5 miliar belum jadi bangunan. Dia apa kuat? Kalau ada gempa ya kuat. Kemudian setelah itu tiang-tiangnya itu masya Allah. Kalau di Islam tiang agama itu apa? Sholat. Apa maksudnya Ustaz? Tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung apa Bu? Stres Bu. Iya Bu, kadang-kadang orang diuji seperti ini kan langsung stres. Kalau ibu-ibu sih curhat mau batire, mau ustadze, mau bojone nangis ping telu lega ya. Wong lanang iki kadang-kadang glosor ya kan.
Ada mikir, dipikir karo udut, glosor, setruk, naudzubillah jangan terlalu dipikir. Masalah itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran ada ahasiban nasi ayat rabu ayakulu amana liftaun. Apakah setelah kalian beriman Allah tidak akan uji kalian? Ya, kemudian kembali kepada Rasulullah, dunia udarul bala, dunia itu rumahnya ujian. Nabi Ayub kurang apa ujiannya? Dibakar hartanya, diberikan penyakit kusta, istrinya pergi, anaknya meninggal, diusir. Coba ya. Kalau kita mungkin stres lah ya. Kema dan cocok ya anak-anak benang atau kendak lagi itu. Jadi kalau akidahnya kuat, sholatnya kuat, diuji karena apa banyak enak kayak gitu. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa apa? Anni masaniya wa anta arhamur rahimin. Aku sesungguhnya sakit ya Allah, Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Sembuh sempurna, istrinya kembali, diberikan anak kembali, rezekinya dikembalikan, dikasih istri satu lagi jadi bocornya aja welu-welu mak jejak. Kemudian dikasih apa? Yaitu al-jannatu firdaus, surga firdaus. Itu langsungnya kenapa kita berdoa kepada Allah, kemudian mempelajari akidah, kemudian sholat. Kemudian doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, boleh, dan lain sebagainya. Doa-doa yang masyhur di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sudah membacakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah jalan yang lurus ya Allah. Mungkin saya agak sedikit belok, Allah berikan hidayah. Makanya ketika sholat sebenarnya sudah doa itu Bang. Tapi kalau orang yang tidak sholat, naudzubillah, tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Makanya kami punya guru dari Yaman Pak. Itu ya, cerita, kemudian ada orang pinggiran Arab Badui itu tanya kepada Syekh, wahai Syekh, materi kemarin akidah, besok lagi akidah lagi, besoknya akidah lagi, kenapa wahai Syekh? Syekhnya tidak langsung menjawab, Syekhnya sudah biarkan saja, besok boleh ada jawaban. Kemudian besoknya ada kejadian anak menghamili ibunya, rehat geger, masya Allah. Antum masalah seperti itu geger, ini banyak yang syirik menyembah berhala. Dulu di zamannya Nabi Musa menyembah apa? Samiri, Bu. Samiri apa? Ya patung sapi emas. Sudah diselamatkan sama Nabi Musa, kamu malah menyembah Samiri. Kurang hidayah apa coba, Bu? Mukjizat sudah ada, tongkat sudah bisa menjadikan ular. Ya. Penyihir semuanya tobat, ya. Karena sesungguhnya nggak mungkin sedotan ini Bu, nggak mungkin bisa jadi ular, nggak mungkin. Contohnya seperti ini, kalau di zamannya Nabi Musa cuma enak ya. Sihirnya itu dari mata, kadang-kadang mata itu melalaikan. Ada pulpen nggak ya Pak? Nggak ada ya. Jadi kalau pulpen di kayak giniin, lentur nggak? Oke, iya udah buka. Orang yang nempel. Jadi sihir itu insya Allah ketika kita bisa menanggulangi dengan sholat, dengan doa-doa ruqyah atau syariah, surat Al-Baqarah dalam rumah-rumah kita. Kan wisma dan modern kok isi sihir-sihir kan. Banyak Bu pasien kita ortopedi orang mari-mari. Dan orang mari-mari kenapa sih Bu? Kenapa sih Bu? Ya wis lah. Dolan rumahnya angsal boten. Rumahnya masya Allah Pak. Berhala satu lemari, jimat satu lemari Pak. Saya bakar semua boleh Bu? Wah, kita ruqyah suratul Baqarah, surat Al-Kahfi 1 sampai 10, surat Al-Jin, ya falaq binas kulhu. Masya Allah. Besoknya bisa lari, tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sesungguhnya semua itu naudzubillah tidak ada manfaatnya. Kalau Rasulullah punya kekebalannya, Rasulullah ketika perangnya gigi gerahamnya utuh. Tapi kan Rasulullah pecah gigi geraham.
Ibu, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah, kemudian tadi apa? Sholat duhur, asal, maghrib, isya, subuh. Apalagi sholat subuh. As-sholat fajri, sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Lanjut sholat subuh seperti sholat semalam subuh. Nanti ada sholat sunnah awal duha. Sebagaimana haji dan umroh. Kalau panjangan bukan belum haji belum umroh, sudah sholat subuh ya sama pahalanya. Itulah sebenarnya sholat subuh itu masya Allah. Makanya jangan lalai sholat fardu. Kemudian yang kedua yaitu beramal dengan ikhlas. Bagaimana kita berdoa kepada Allah. Inna sholati, sura sholatku, wa nusuki, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Jangan sampai ketika belakang anak mertua, orang tua, mungkin ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang kaya misalnya, kita sholatnya khusyuk, orang anak khusyuk jangan. Nanti termasuk dosa yang kedua al-kabair, kitab al-kabair, dosa-dosa besar, riya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada atau tidak ada, makanya ibadah yang paling insya Allah tidak ada rasa rianya ya puasa. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, pasti bertakwa. Karena idza jaa Ramadan futihat ashabul jannah. Sesungguhnya datang bulan Ramadan yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Tapi setan-setan dibelenggu isi anak sing korupsi dari ya 26 staff ya. Itulah ujian kita semuanya. Doakan Allahumma imaman adilan, ya Allah berikan imam yang adil, pemimpin yang adil. Kasihan Arab malah di penjara, naudzubillah. Karena dia sholat mungkin, tetapi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Dia sholat tapi sholatnya lalai. Sholat mikiri ayam penyet, sholat mikiri cincinnya kayaknya nangis orang bantal kayaknya. Dia bukan. Kayaknya orang anak sih nang masjid Al-Bukhari, orang anak sih nang kana-kana kayaknya. Karena kan soleh-solehnya wajah-wajahnya surga firdaus kabeh. Amin. Orang bojone kayaknya orang tahu gentak kayaknya ya. Ibu-ibu itu masuk surga gampang Bu ya ibu. Sesungguhnya seandainya ibu sholat fardu, as-sholatu ala waqtiha di rumah boleh. Kemudian setelah itu puasa Ramadan. Kalau nggak bisa puasa Ramadan, ibu-ibu kan kalau nggak menyusui, hamil dan melahirkan. Dalilnya kan setelah ayat yang 183, apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit, menyusui, hamil, dikiaskan seperti itu. Ibu-ibu boleh mengganti hari yang lain atau fidyah, kan gitu kan? Kemudian setelah itu berbakti kepada suami, gih mas, kayak gitu aja Bu. Mandan keselnya dipijeti bapak mas kayak nafkai kakean mas, aja curigaan baik. Kita nih biasanya anak tunjangan orang diwekna gue bojo nom ya seterus bapaknya Bu curigaan terus sih, ya. Jadi kan kita kadang-kadang ada dokter saraf itu. Kita ngobrol ya bercanda tapi beneran. Ya maksudnya kalau misalnya di Indonesia rata-rata mau lanang kayak apa sih, ya kan? Sakitan, penyakitan, cepet mati, ya kan? Kenapa dok? Saya nggak tahu ya kan, saya bukan kesehatan. Ibu gara-gara mau wadon, ya kan? Gentaki terus sih. Tapi orang anak kayak nenong kamar, jamaah asing sebelah ya. Ya barakallahu. Kemudian yang ketiga berangkat itu yang penting continue walaupun sedikit. Ahabul a'malu ilallah ta'ala adwamuha wa inna qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue walaupun itu sedikit, sedekah. Walaupun
Ketika belum kaya kok sedekah boleh enggak? Ustaz, boleh nggak Bu sedekah ketika kita miskin misalnya? Oh, miskin biasa sedekah mau menisugi. Iya Bu. Karena sesungguhnya kadang-kadang pedagang itu mutafif, wailul lil mutafifin, ada yang curang mengurangi timbangan. Ya, kita kan nggak sengaja kadang-kadang. Tapi kita sedekah biar menghapus dosa-dosa kita. Ya zakat fitrah kan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya sampun zakat fitrah ya. Tapi kayak kelasnya kayaknya zakat mal KB kayaknya ya. 86 gram emas kayaknya kayak 2 KB kayaknya ya. Amin. Ya karena 2,5%. Kemarin kan kita ada kajian tentang kitab itu tadi Al-Khabair, termasuk dosa-dosa besar yang tidak menjalankan zakat mal. Ya. Ada dokter yang japri kan, kalau misalnya emasnya itu 1 kilogram tidak kurang dan tidak naik, gimana? Perlu disakati apa enggak? Ya perlu 2,5%. Kalau tidak, punggungnya nanti disetrika, ya kemudian jedanya disetrika, lambungnya disetrika. Alhamdulillah, beda. Makanya tunaikanlah walaupun sedikit, kullu ma'rufin sodaqah, setiap kebaikan insya Allah bersedekah. At-tabasam apa? Fi akhika sodaqah. Yang guyu di depan saudaramu itu sedekah. Tapi ini ngajak guyu baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rajin muhasabah diri. Yang keempat itu rajin muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hendak setiap diri memperhatikan atau mengoreksi dirinya sendiri. Jangan sibuk mengoreksi urusan orang lain. Barang siapa yang menghibah ya urusan orang lain, dia itu akan diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah masuk surga. Paham enggak Bu? Hatta sekalipun kita punya dosa, jangan disampaikan kepada manusia siapapun, walaupun itu orang tua kita, mertua kita, anak kita. Simpan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong, Allah nanti akan ungkit. Harusnya sudah masuk surga, dosa-dosa kecil ya, yang mungkin kita lakukan diungkit sama Allah, akhirnya tidak jadi masuk surga ya Allah. Apalagi aib orang lain, nggak boleh Pak Bu. Makanya kalau di kitab Mufrad Adabul Akhlak itu ketika idamata apabila ada yang meninggal, iringilah, itu memandikan kemudian mengkafani. Itu sedikit orang saja, jangan banyak orang Bu. Kalau banyak orang yang hibahnya nang dinding pasti tuh. Kalau di sini kan insya Allah normal ya. Kalau di rumah sakit kita itu kadang kita ya ulasi jenazah orang anak tangannya Bu, orang anak sikile karena kecelakaan. Di depan rumah sakit ortopedi setiap malam trek-trekan Bu, wis ana sing mati sampai polisinya itu telepon saya, tadi mati CKR, cedera kepala ringan dan cedera kepala berat. Ya sudah margono bae, RSOP ora bisa. Karena luar biasa cedera kepala berat itu licir terus Bu. Sampai ketika dimandikan itu darahnya itu masih mengalir. Itu luar biasa. Makanya itu kan ada ketika kita memandikan ya, yang penting jangan sebut nama sih aman sebetulnya. Misalnya saya memandikan cerita si fulan, menyebutkan nama, itu nanti kita diungkit-ungkit di akhirat oleh Allah Subhanahu. Mandanana tompelnya aja wis disimpan. Seperti itu sudah tentu iringilah. Barang siapa yang memandikan 1 qiraat, barang siapa yang mengkafani 1 qiraat pahalanya sampai menguburkan 1 gunung Uhud. 1 qiraat itu 1 gunung Uhud. Makanya cepetan. Makanya saya sebenarnya suka di desa Bupat. Karena anak mau mati akeh rame. Kalau di perumahan itu sepi Masya Allah.
1-2 orang yang takziah. Ya, kemarin ada Ketapang itu di perumahan Ketapang kan cuma saya, keluarga sama tetangga 3 tok kan. Kalau di sini kan rame-rame ya enak ya. Ben mati sikit berat. Itu senang Bu, banyak yang menyolat itu insya Allah diringankan hisabnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma hisab yasir. Kemudian yang kelima, memilih teman yang soleh ya. Itu sesungguhnya permisalan teman-teman yang soleh itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kita ke toko minyak wangi, nggak beli, nggak masuk toko yang adem sedela ya, keluar mesti kecepretan wangi ini. Tapi tatkala kita berteman dengan pandai besi, kecepretan pasti itu Pak. Maksudnya apa kan? Kita contohkan itu ketika Abdurrahman bin Auf itu masih miskin Pak. Dikenalkan yaitu sahabat Sa'ad Al-Ansori. Beliau sugih luar biasa Pak, Sa'ad Al-Ansori. Kemudian beliau datang, kenalkan ini pemuda yang masya Allah, pemuda yang kalau bisnis itu ya sukses lah. Kemudian beliau mengatakan apa? Saat ya apa nama yang masya Allah ya, sahabat yang luar biasa. Sesungguhnya ini dirham dan dinar untuk kamu Abdurrahman bin Auf. Kemudian aku ceraikan, aku punya 2 istri, aku ceraikan 1 untuk kamu. Insya Allah. Anak zaman sekarang pertemanan yang seperti itu Pak. Zaman dulu itu pertemanan itu sampai hati. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf itu menolak. Ya sudah, tunjukkan aku ke pasar saja, Pak. Nek dewek kayak gue tuh berwek. Oke, Pak, ki anak dinar dan dirham, bojone yang siji tak cerekna nunggu masa idah nggo sampean. Gelem ora? Yang eneh itu ya. Itu luar biasa. Itu berteman dengan penjual minyak wangi itu orang yang soleh. Tapi tatkala kita berteman dengan pandai besi atau orang-orang yang tidak soleh, juga kecepretan. Contohnya ketika Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang berjuang, dan kalau ada yang menyentuh Rasulullah, aku akan perang. Tetapi beliau masih berteman dengan Abu Jahal. Ketika beliau sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, kalimat qul la ilaha illallah, ya, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang mulia ini. Tapi sebelahnya itu waqala Abu Jahlun, ada Abu Jahal. Atar Allah amillati Abdul Muthalib, apa kamu tidak percaya dengan nenek moyangmu? Bisikan setan. Akhirnya beliau termasuk orang-orang yang tidak selamat. Benar juga Pak Bu. Ketika ada orang sakaratul maut, sandingnya wong soleh pasti ditalkin la ilaha illallah, pasti itu Pak. Kayak tadi yang trek-trekan tadi, kalau trek-trekan itu benar, orang-orang soleh semua. Ada teman yang jatuh kecelakaan, ya ditolong. Tapi kan tidak, polisinya yang malah telepon pulau. Kayak kepriwetan, ya kan, mati orang asing bantu, ya kan. Ya yuk kubur. Itu polisinya kadang-kadang kita dekat dengan polisi Sokaraja itu Bang. Ya kayak gitu, berbagi setiap malam. Yuk pergi semua temannya cuma beli apa? Beli bunga disebar tok Bu. Bunga kabeh batirnya kan nggak soleh. Seperti itu. Ya kan misalnya contohnya, mohon maaf Bu. Misalnya contohnya gini, ada orang gaplean habis nanti, misalnya gaplean, orang mau duit boten kali arto boten gaplean, casing kalah ngocok, ya kan semi kayaknya. Oh masa pun ngocok tok? Ya pun tuku kopi, sing kalah tuku kopi, ya kan. Mereka bisa mulai ya kan. Kemudian kok masa kopi toh, ya. Kok duitan lah 1000-an, akhirnya kayak gitu. Walaupun saya nggak ikut di situ, ada gerbegan polisi,
Saya kenal buatan, ya kan? Makanya berteman sama orang-orang soleh, ini orang-orang soleh semua. Amin ya rabbal. Iya, masya Allah. Om Gesang itu yang melopori iktikaf jariah ini, masya Allah, tanpa mengurangi pahala sampean, menetes pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Itulah soalnya sampai istiqomah yang kelima, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, mulai latihan setelah Ramadan, man soma Ramadan summa adbaru sittan min Syawal kana tasiyatid. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun full. Masya Allah. Boleh direncak-rencak Bu. Memang ulama berbeda pendapat. Setelah hari raya langsung bisa 6 hari full, silahkan. Cuma itu kan kondisi Arab Saudi, kondisi kota-kota Timur Tengah, karena tidak ada silaturahmi Bani Hasan, silaturahmi Bani Husain, silaturahmi Bani lain. Dan kita kan banyak silaturahmi nih, banyak makanan. Ya jangan puasa dulu, nanti dilencak-lencak boleh. Hari minggu ini 2, besok 2, sampai Syawal pas 6, seperti itu. Insya Allah kayak wajah-wajah kan sering puasa ya, Senin Kamis Daud, makanya bedina puasa kayak Daud ya, Senin Kamis kalau Ayamul Fitri ya. Jadi insya Allah disediakan orang yang rajin puasa ar-royan, surga khusus yaitu ar-royan. Semoga kita bisa istiqomah dan insya Allah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allahumma balighna lailatul qadar. Ya Allah, pertemukanlah hambamu dari malam Lailatul Qadar. Hanya ada yang berkata sama Syekh, kalau 10 malam terakhir kriterianya kan ganjil ya, malam 21, 23, 25, 27 sama 29. Itu malam Lailatul Qadarnya yang mana? Ya sudah, 10-10-nya itu malam terakhir itu jenengan harapan apa? Melakukan ibadah apa? Sholat, sedekah, ya kan? Saya bisanya ada uang 100 juta, ya sudah, 1 malam 100 juta, ya Pak, 100 malam 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai malam yang terakhir, sampai dapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Ya, tapi kayaknya kayak ya akeh sing infak 10 jutaan kayaknya ya. Kasih kan miliaran kayaknya. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, barakallahu yang saya sampaikan seperti itu, mohon koreksinya Pak Kiai, guru-guru kita, barakallahu fikum. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.